Saat ini negara kita sedang mengisi pembangunan di segala sektor. Salah satunya sektor kelautan dan perikanan. Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu pilar pembangunan nasional yang sangat potensial. Besarnya potensi tersebut tidak akan berarti apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga sektor kelautan dan perikanan membutuhkan banyak sumber daya manusia. Selama ini sumber daya manusia yang bergerak di sektor ini sangat minim dan didominasi oleh lulusan pendidikan dasar, sehingga kebanyakan masyarakat kita yang berprofesi sebagai nelayan masih sangat tradisional dalam memperoleh hasil perikanan. Hal ini tak lepas dari karakteristik SDM yang berpendidikan dasar tadi, sehingga berpengaruh pada lemahnya pengetahuan mereka, terlebih dalam hal iptek. Dengan kondisi ini, tentu saja diperlukan adanya pemberdayaan yang ditujukan bagi SDM di sektor kelautan dan perikanan. Nantinya, dengan adanya pemberdayaan diharapkan mampu menanggulangi keterbelakangan atau kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan atau pesisir. Adapun sasaran program pemberdayaan tersebut diarahkan pada kondisi masyarakat pesisir yang terdiri atas desa pesisir yang berjumlah 10.666 desa dengan perincian masyarakat pesisir yang dibagi atas 3 kelompok. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat pesisir adalah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan, diantaranya melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Guna mengatasi upaya permasalahan tersebut, maka diperlukan peningkatan informasi iptek yang aplikatif dan tepat guna bagi proses pengembangan SDM di sektor kelautan dan perikanan. Dalam hal ini, Departemen Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan fasilitasi sosialisasi penyebaran informasi teknologi tepat guna bagi masyarakat pesisir. Lebih jauh lagi, pengertian teknologi tepat guna atau TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau sehingga bisa dimanfaatkan. Biasanya dipakai sebagai istilah untuk teknologi yang tidak terlalu mahal, tidak perlu perawatan yang rumit, dan penggunaannya ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi dan lingkungan. Penyampaian informasi TTG ini bertujuan mengenalkan kepada masyarakat pesisir teknologi tepat guna yang aplikatif sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir melalui teknologi yang dikenalkan. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan yang didapat dengan penerapan implementasi teknologi tepat guna sehingga mendorong tumbuhnya inovasi di bidang teknologi.
Saringan makrus merupakan terobosan baru dalam teknologi perikanan, terutama budidaya tambak ikan. Saringan makrus berasal dari saringan air konvensional yang disempurnakan fungsi dan prosesnya, sehingga lebih efektif untuk menyaring sampah maupun hama. Saringan makrus diambil dari nama penemunya, yaitu Makros. Makros adalah seorang guru SMK di Kabupaten Indramayu dan juga aktivis kelompok Aliansi Masyarakat Pesisir Indramayu. Yang melatar belakangi saya menciptakan saringan makrus ini adalah karena keprihatinan saya terhadap kondisi tambak itu yang semakin kesini itu semakin tidak subur. Dan saya lihat ini karena penggunaan pestisida yang tidak terkontrol oleh para pembudidaya. Mereka menggunakan pestisida lagi, sehingga mengakibatkan tanah dasar tambak itu sudah keracunan sehingga tidak subur lagi. Selain ramah lingkungan, penggunaan saringan makrus juga relatif murah. Sebagai bahan perbandingan, saringan makrus hanya membutuhkan biaya sebesar Rp80.000 setiap hektarnya. Sedangkan obat-obatan konvensional membutuhkan biaya sekitar Rp1.800.000 setiap hektarnya. Cara pembuatan saringan makrus sangat sederhana. Bahannya pun bisa diperoleh di pasar atau toko-toko kain. Bahan saringan tersebut dipotong dengan lebar yang sesuai dengan kebutuhan. Saringan hitam misalnya dipotong sepanjang 2 meter, saringan hijau sepanjang 3 meter, dan saringan putih dipotong sepanjang 4 meter. Masing-masing saringan dijahit rangkap 2 atau 3 kali untuk mendapatkan kekuatan yang lebih optimal. Bentuk saringan tersebut menyerupai sarung bantal. Salah satu ujung saringan diikat kuat-kuat untuk menutup saringan tersebut. Kemudian disusun berdasarkan ukuran saringan. Kemudian dimasukkan saringan warna hijau dan saringan warna hitam diletakkan paling dalam. Saringan berwarna putih merupakan lapisan paling luar. Selesai disusun, jadilah saringan makrus yang siap untuk dipergunakan. Yang partikel-partikel yang besar akan tersaring hitam, kemudian lolos saring sama hijau, lolos lagi disaring sama yang paling halus. Berikutnya mungkin tinggal pakan alami sama yang renik-reniknya itu. Inilah saringan makrus yang sudah jadi dan siap pakai untuk dipasang di tambak. Saringan ini hanya membutuhkan biaya Rp80.000 setiap unitnya. Saringan makrus bisa dipakai hingga 3 kali musim panen. Saringan makrus yang siap pakai kemudian dipasang di tambak dengan cara mengikat pada ujung paralon atau pipa penyedot air laut. Setelah selesai diikat, mesin pompa baru dinyalakan sehingga air yang masuk ke tambak tersaring. Supaya air mengalir dengan deras, perlu dibantu dengan penopang anyaman bambu, tujuannya agar saringan makrus bisa berfungsi dengan baik. Nah, di saringan makrus ini karena bentuknya bantal guling sehingga tidak ada yang lepas. Mereka terkumpul di ujung saringan. Nah, nanti pada saatnya pergantian ataupun mau dibuka itu tinggal dibuka kemudian dibuang. Menurut saya sangat praktis sekali dan tidak rumit gitu kan.
Bila terlihat air kurang deras, berarti di dalam saringan makrus terdapat banyak kotoran. Perawatannya yaitu setiap 2-3 jam sekali saringan perlu diusap-usap dan ditekan-tekan supaya kotoran yang menempel di dalam saringan terkumpul ke ujung saringan sehingga tidak mengganggu aliran air. Kelemahan di saringan makrus ini adalah kalau untuk daerah pesisir di pantai, mereka kadang menginginkan pendapatan luar, yaitu adanya udang alam atau udang tangkapan impes gitu kan. Nah, karena disaring yang sangat halus ini sehingga si bibit udang alam ini tidak masuk gitu. Makanya saya lebih merekomendasikan untuk penggunaan saringan makrus ini untuk budidaya yang murni seperti udang gitu kan. Bandeng, kalau bandengnya bandeng intensif boleh, supaya tidak ada hama yang masuk. Selain membuat saringan ini untuk kelompoknya, juga menerima pesanan dari para petani tambak yang memerlukannya. Harganya berkisar antara 80 hingga 100 ribu rupiah, disesuaikan dengan ukuran yang dipesan. Saya mengajak mulai sekarang kita tidak menggunakan pestisida dan kita hindari pestisida. Mari kita pakai menggunakan saringan makrus karena saringan makrus sangat mudah dibuatnya. Bila teman-teman pembudidaya mengalami kesulitan, bisa menghubungi saya, Makrus. Saringan makrus disimpan setelah dipakai agar bisa dipergunakan pada musim panen berikutnya. Cara menyimpan saringan makrus: dicuci bersih dari kotoran, kemudian dijemur sampai kering dan disimpan. Suritek merupakan salah satu teknologi tepat guna. Alat bermesin ini digunakan untuk memisahkan tulang ikan dan dagingnya. Teknologi Suritek ini mampu memproses ikan-ikan hasil tangkap sampingan yang memiliki ukuran 30 cm ke atas dan yang memiliki nilai ekonomi rendah menjadi surimi yang dapat diolah kembali menjadi berbagai jenis produk olahan turunan seperti kerupuk, bakso, dan nugget. Pengolahan ikan sebagai bahan baku beberapa produk turunan selama ini dilakukan dengan cara tradisional yang memiliki keterbatasan kapasitas produksi. Untuk meningkatkan kapasitas pengolahan produk, Profesor Dr. Insinyur Ari Purbayanto MSc dan Insinyur Beni Pramono MSc menggagas alat teknologi tepat guna yang diberi nama Suritek. Suritek mampu memisahkan daging dengan tulang ikan sehingga dapat mempermudah dan memperbesar kapasitas proses produksi berikutnya. Suritek di masa mendatang juga akan berperan dalam pengolahan hasil tangkap sampingan di kapal bila memungkinkan Undang-Undang Perikanan mengizinkan. Selama ini hasil tangkapan sampingan dibuang begitu saja ke laut karena undang-undang yang membatasinya. Mesin pemisah daging dan tulang ikan atau Suritek ini telah diuji coba di kawasan Indonesia Tengah untuk mengolah hasil tangkapan sampingan dan hasil tangkapan ikan-ikan ekonomis rendah dari kegiatan perikanan pantai. Salah satu kegiatan nelayan yang telah menggunakan alat ini adalah sebuah kelompok usaha bersama yang beranggotakan ibu-ibu nelayan yang berada di Desa Keraya, Kecamatan Kumai,
Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kelompok usaha istri-istri nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama Dahlia ini dalam kesehariannya mempunyai kegiatan pengembangan usaha pengolahan ikan berbasis surimi. Sebelum memakai Suritek, istri-istri nelayan ini mengalami kendala dalam melakukan pengembangan usaha pengolahan ikan, di mana dalam memisahkan daging dan tulang ikan untuk pembuatan bahan baku kerupuk, nugget atau bakso masih bersifat tradisional, yakni menggunakan pisau. Dengan cara seperti ini membutuhkan waktu cukup lama dan terkadang masih ada tulang ikan yang tercampur. Sementara dengan alat Suritek mampu menghasilkan 60 kg per jam daging ikan yang sudah terpisah dengan tulangnya. Hasilnya ya ada sedikit-sedikit, yang namanya kerjanya pakai tenaga aja gitu loh, jadi hasilnya tuh serba sedikit. Yang biasanya kami kan per hari biasa mengerjakan 10 kilo itu paling. Setelah ada alat kami bisa sampai 50 kilo. Dalam pengoperasiannya, alat Suritek ini sangat mudah digunakan. Sebelum dipakai, alat harus dicuci terlebih dahulu, baik sisi luar maupun dalam. Lebih ditekankan untuk dicuci bersih pada bagian dalam, yakni tempat penggilingan ikan. Hal ini dilakukan agar kondisi hasil daging ikan yang sudah tergiling tetap bersih. Setelah alat Suritek dibersihkan, terlebih dahulu siapkan ikan yang akan digiling dengan mencucinya dengan bersih. Lalu belah ikan tersebut. Jangan lupa juga untuk memotong kepala ikan dengan badannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemacetan pada saat proses penggilingan karena sifat kepala ikan yang keras. Kemudian hidupkan mesin yang sudah terhubung dengan listrik. Masukkan ikan yang sudah terbelah satu persatu pada gilingan yang memiliki pori-pori yang berfungsi untuk memisahkan daging ikan. Biarkan mesin melakukan proses penggilingan atau pemisahan. Dalam proses penggilingan, setiap saat harus diperhatikan untuk membalik ikan yang sedang digiling atau mengambil kulit atau sisik ikan. Daging ikan secara otomatis akan terpisah dengan duri dan dagingnya akan keluar melalui lubang tersendiri. Yang pakai mesin sama nggak pakai mesin, yang 10 kilo tadi kan mungkin 1 jam mengurusnya. Enggak, tapi yang 50 kilo juga 1 jam untuk masuk mesin. Suritek memang oke. Alat tangkap impels merupakan jenis alat tangkap statis yang digunakan oleh petambak untuk menangkap berbagai jenis udang sebagai hasil sampingan usaha budidaya ikan bandeng di tambak. Kondisi desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong yang mudah banjir telah memberikan inspirasi bagi Ki Buduk untuk membuat alat tangkap impes yang memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan alat tangkap impes sejenis yang secara tradisional sudah bertahun-tahun digunakan oleh petambak.
Akhirnya melalui kelompok petambak yang personilnya terdiri dari Ibu Dewi, Bapak Rio, Bapak Gondo, dan Bapak Aco, alat tangkap impes tersebut dibuat ulang dan dikomersilkan secara baik. Bentuk dan pengoperasian impes Ki Bedug pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan impes yang dibuat petambak di wilayah pesisir lainnya. Tahun 70, orang tua mulai bikinnya ngejalinnya digelar, jadi lambat, pesanan banyak, keadaan lokasi blok, becek, hujan, barat, yang memesan banyak. Jadi dia punya inisiatif penemuan itu, cetakan itu. Alat tangkap impes yang diproduksi oleh kelompok petambak mempunyai kelebihan, yaitu mudah dibuat, mudah dibawa dan dioperasikan, tahan lama, harga jual terjangkau, serta selektif dalam menangkap udang. Spesifikasi alat tangkap impes Pak Budug terbuat dari bahan anyaman bambu, jaring dan tongkat-tongkat, anyaman bambu, anyaman Ki Bedug, batang kerangka impes, gelang-gelang impes, kerangka impes bagian atas, dan kerangka impes bagian bawah. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat satu unit impes Ki Bedug terdiri atas 3 batang bambu, 2 meter jaring, dan tali plastik. Sedangkan peralatan yang perlu disediakan adalah gergaji, golok, palu, pemukul, dan bor. Bahan-bahan dan alat-alat tersebut mudah diperoleh dan tersedia di pasar. Cara membuat impes Ki Bedug adalah sebagai berikut. Pertama, memotong bambu dengan panjang yang sesuai dengan kedalaman tambak yang diusahakan. Misalnya panjang potong bambu 1,5 meter. Bambu yang telah dipotong tersebut dibelah menjadi beberapa bilah potongan yang lebarnya 1 cm. Kemudian setiap bilah bambu tersebut disisik, dihaluskan, dan dirapihkan. Kedua, bambu yang telah disisik dan dihaluskan selanjutnya dianyam dengan menggunakan anyaman Ki Bedug. Anyaman Ki Bedug pada dasarnya merupakan alat untuk menganyam yang terbuat dari kayu. Alat tersebut mempunyai tinggi sekitar 1 meter dan panjang yang dapat disesuaikan. Misalnya, panjang 1,5 meter ataupun 2 meter. Alat inilah yang memudahkan cara menganyam bambu secara tepat, mudah, penganyam tidak cepat bosan, cepat lelah, serta pegal-pegal. Karena penganyam bisa bekerja sambil duduk alias tidak jongkok di lantai, seperti halnya membuat bubuk tradisional lainnya. Dengan menggunakan anyaman Ki Bedug, maka menganyam bilah bambu yang berbentuk persegi panjang berukuran misalnya 2 meter kali 1,5 meter hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Ketiga, membuat kerangka impes dan kemudian memasang anyaman bambu tersebut pada kerangka impes. Keempat, membuat tutup impes bagian atas dan tutup bagian bawah yang terbuat dari bahan wari. Kalau menganyam gitu ya Pak ya, menganyam itu kan nggak mesti lelaki yang menganyam, tapi perempuan juga, ibu-ibu kalau memang waktu senggang itu bisa melakukan penganyaman. Karena dilakukan penganyaman itu kita efisien waktu ya. Keduanya juga memudahkan, kita nggak sakit pinggang. Kalau kita melakukan istilahnya anyaman bawah, itu biasanya itu sehari juga sakit pinggangnya bisa 3 hari. Dilihat dari cara pengoperasiannya, alat tangkap impes biasanya dipasang pada sore hari. Penggunaan alat ini biasanya memerlukan alat lain yang berfungsi pencegat atau pengarah arah gerakan ikan.
Alat ini bisa berjumlah 1 buah yang dipasang secara memanjang ataupun 2 buah yang dipasang berbentuk seperti huruf V. Impes yang sudah dipasang secara rapih dan benar, lalu diberi pelita atau cahaya lampu dengan bahan bakar minyak tanah. Fungsi dari cahaya ini adalah untuk menarik udang pada malam hari, karena udang memiliki sifat fototaksis positif. Dalam 1 unit luasan tambak dapat dipasang beberapa unit impes. Pada keesokan paginya, impes diangkat dan udang dikumpulkan dalam wadah untuk kemudian dijual ke pengumpul udang. Agar impes dapat lebih tahan lama, maka kotoran yang masuk dan terperangkap dalam impes perlu dibuang dan impes perlu dicuci. Alat tangkap sare dipergunakan sejak tahun 1940 oleh nelayan Desa Cemangi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sare yang menyerupai trawl dipergunakan untuk menangkap udang nasi atau udang putih. Sare hanya bisa dipergunakan di daerah berpasir. Apabila dasar perairan terdapat terumbu karang atau berbatu, tidak bisa dioperasikan karena tidak bisa ditarik, sehingga tidak akan merusak terumbu karang. Sare pada mulanya dibuat dari bahan kapas, seiring dengan kemajuan bahan oleh generasi berikutnya dibuat dari bahan nilon. Manfaat sare ini adalah untuk menangkap udang nasi dengan hasil tangkapan yang lebih tinggi dan biaya yang murah, serta ramah lingkungan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan. Alat saro ini saya pakai untuk menangkap udang nasi, yaitu udang putih, yaitu pada musim penangkapannya dari bulan Maret sampai bulan Juli. Kelebihan dari alat saro ini, satu, hasil tangkapannya lebih menguntungkan, dan kedua, mudah menggunakannya dan ramah lingkungan, tidak merusak terumbu karang, penghasilannya lebih memuaskan. Cara pembuatan sare sangat sederhana. Pertama, menyiapkan dan memilih bahan jaring gillnet dengan ukuran 01, 025, 05 dari bahan nilon dengan ukuran masing-masing lebar 2 meter dan panjang 2,5 meter. Jaring gillnet dirajut menjadi satu yang menyerupai trawl, sedangkan bambu dengan panjang 4 meter 2 batang dan kayu reng dengan panjang 2,2 meter 2 batang. Kemudian dirakit sehingga menjadi rangka segi 4. Jaring gillnet dirangkai menjadi satu dengan rangka kayu dengan diikat dengan tali ris. Menyiapkan tali ris dengan diameter 12 mm, 10 mm, 5 mm, dan 3 mm. Selanjutnya jaring gillnet
Rangka kayu dan tali ris dirakit menjadi satu, menjadi alat berupa sare. Selanjutnya menyiapkan jangkar yang dibuat dari kayu dengan pemberat batu yang berfungsi sebagai jangkar perahu. Saro ini rakit dulu di darat. Kalau sudah selesai merakit, si tali sampai si jangkar, kita langsung naikkan ke dalam perahu, lalu kita langsung berangkat ke laut. Cara pengoperasiannya sangat sederhana dan mudah. Perahu bersama mesin dan sare yang sudah siap, bersama 2 atau 3 orang nelayan menuju ke daerah tangkapan dengan menggunakan mesin. Setelah sampai di tujuan, mesin dimatikan. Syarat daerah tangkapan adalah banyak udang, tidak ada terumbu karang, dasar berpasir, kedalaman kurang lebih 15 meter. Kalau sudah sampai di laut, mesin dimatikan, langsung kita pasang jangkar. Kalau sudah habis pasang jangkar, kita lepas tali semua biar sampai habis. Kalau sudah sampai habis tali, kita turunkan saro dan lagi langsung tarik. Setelah perahu berhenti sempurna dengan jangkar, sare baru ditarik ke arah perahu oleh nelayan. Setelah sare sampai ke perahu, baru dipanen hasil tangkapannya. Pengoperasian ini terus berulang-ulang sampai kehendak nelayan. Bulan Maret sampai Juli itu kalau sudah musimnya, kalau dapat hasil paling minim 30 kilo satu kali berangkat. Kalau sudah musimnya sampai 1 kuintal satu kali berangkat. Itu kalau diuangkan 1 kilo itu harganya ya 25.000. Nelayan setelah selesai menangkap udang terus pulang ke pangkalan. Sare sendiri dibersihkan dari kotoran dan dilipat untuk disimpan guna menghindari terik matahari. Perahu dan sare disimpan ke dalam gudang yang ditempatkan pada tempatnya, sehingga terlindung dari terik matahari dan aman dari tangan jahil. Sumber energi listrik selama ini menjadi persoalan yang sulit, khususnya di pulau-pulau kecil dan terpencil. Salah satu energi alternatif pembangkit listrik yang bisa menjadi solusi keterbatasan jaringan listrik tersebut adalah berupa pembangkit listrik tenaga angin. Di daerah terpencil dan di kepulauan yang kecil, banyak akan sumber pembangkit listrik tersebut. Salah satunya adalah angin. Angin di wilayah kepulauan relatif besar sepanjang hari, sehingga sangat potensial untuk dimanfaatkan. Beberapa tahun yang lalu sudah berkembang teknologi tepat guna berupa pembangkit listrik dengan angin sebagai sumber tenaga. Salah satu pulau kecil yang menjadi tempat uji coba pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA adalah Pulau Panggang di Kepulauan Seribu. PLTA ini memiliki kapasitas 1000 watt dan bisa menerangi beberapa rumah dan jalan di sekitarnya. Hadirnya PLTA disambut gembira oleh warga sekitar karena kebutuhan akan energi listrik bisa terpenuhi dengan biaya yang murah dan terjangkau. Manfaat dan keuntungan TTG PLTA ini sangat banyak dan berarti bagi masyarakat di kepulauan yang terpencil. Manfaat dari PLTA ini adalah warga dan masyarakat bisa menikmati listrik yang selama ini sulit untuk dipenuhi oleh pemerintah. Kehidupan warga dan masyarakat menjadi ceria karena wilayah dan lingkungannya menjadi terang.
Keuntungan dari TTG PLTA ini adalah sumber energi atau penggerak adalah angin, di mana angin tersedia sepanjang hari dan tidak perlu biaya pengambilannya. Selain sumber energi yang murah, biaya perawatan pembangkit listrik ini sangat murah dan mudah dikerjakan. Ini adalah satu unit pembangkit listrik tenaga angin yang terdiri dari 2 pasang aki, terus kemudian 1 inverter, dan selanjutnya adalah 1 adaptor yang kekuatan 500 watt, kemudian 1 pasang kincir. Pemasangan untuk pembangkit listrik ini adalah kita harus menyediakan 2 aki yang dipasang secara seri, dihubungkan ke inverter, itu seperti ini. Kemudian dari inverter dihubungkan lagi antara 1 dari adaptor ke ini, seperti ini. Dia akan menyala. Setelah menyala, dia akan dihubungkan ke penghubung yang pemakaiannya lebih, yang di set khusus seperti kulkas, TV, atau pemakaian freezer. Setelah semua alat-alat sudah terpasang dengan benar, kita akan menyambungkan kabel dari kincir ke inverter. Pemasangannya, kincir tidak boleh dilepaskan terlebih dahulu, karena dilepaskan dia akan menghasilkan tegangan yang secara langsung. Itu pemasangannya pada kabel yang kuning ini, ada 3 kabel. Setelah semuanya terpasang, kita baru menyalakan inverter. Fungsi dari inverter ini, dia akan menyimpan daya dari kincir yang disalurkan ke inverter, akan dihubungkan ke aki, dan dia akan menyimpan tenaga yang dihasilkan oleh kincir. 1 unit pembangkit tenaga angin ini menghasilkan daya 1000 watt. Dari 1000 watt ini, jika pemakaiannya lebih, inverter akan berbunyi, sehingga kita harus mengurangi daya yang kita gunakan. TTG PLTA ini merupakan produk pabrikan, namun sangat mudah untuk didapatkan dan dirakit. Bila memerlukan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami. Dulu kita kelompok pemindang yang ada di Desa Prancak ini dalam pengolahan pindangnya menggunakan garam. Tapi pada kenyataannya dengan menggunakan garam masih banyak kelemahan, kendala-kendala yang harus dihadapi. Terutama selain ikan melimpah, daya tahan dari menggunakan garam itu kurang baik dan kurang lama kita gunakan. Yaitu misalnya daya tahannya paling 2 hari sampai 3 hari. Air Megumi adalah merupakan air limbah dari hasil pengolahan air laut menjadi air mineral dari CV Megumi. Sebenarnya di beberapa daerah di Indonesia juga ada limbah serupa yang belum dimanfaatkan. Kadar garam dari limbah itu 46 sampai 50 promil. Saya mencoba memanfaatkan limbah tersebut dalam proses pemindangan ikan yang sekarang ini sedang dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Desa Prancak. Yang pertama yang perlu kita siapkan alatnya, yaitu pertama panci perbusan, kemudian bak pencuci.
daun salam, kemudian cabai, itu bumbunya. Kemudian untuk bahan tambahannya air limbah ini. Bahan baku ikan yang bisa digunakan untuk pemindangan ikan dengan menggunakan limbah air megumi ini ada yang pertama ikan tongkol, ikan selungsung, layang, lemuru. Kemudian prosesnya yang pertama adalah penerimaan bahan baku. Jadi ikan yang kita terima dan yang kita gunakan untuk pemindangan ikan ini harus benar-benar segar. Dari segi fisiknya, kemudian lendirnya tidak ada. Yang kedua, pencucian. Jadi pada saat pencucian, biasanya harus menggunakan air mengalir. Jadi kotoran dan lendir yang ada di tubuh ikan itu terbawa oleh air, jadi dia dalam keadaan bersih. Setelah lakukan pencucian, kita lakukan penyusunan. Jadi sebelum disusun, di panci di bagian paling bawah itu diisi dulu dengan daun salam. Setelah diisi daun salam, baru di atasnya diisi dengan ikan, disusun dengan susunan horizontal. Jadi ekor kepala. Jadi tujuannya nanti biar pada saat mendidih dia tidak pecah. Nah, setelah dilakukan penyusunan, kita tambahkan di atas ikan itu daun salam dan lombok. Di samping untuk penyedap, kemudian untuk ketahanannya. Nah, setelah dilakukan penyusunan, baru kita lakukan perebusan di atas tungku. Sebelum dilakukan perebusan, kita tambahkan air limbah megumi ini dengan perbandingan 2 kg ikan berbanding 1,5 liter air limbah ini. Nah, waktu perebusan itu antara 10-15 menit setelah air itu mendidih. Nah, pada saat mendidih, itu ditambahkan di atas ikan itu jahitan daun kelapa. Nah, tujuannya di sini adalah untuk menahan didihan dari air yang ada. Jadi tujuannya biar tidak ikannya pecah nanti. Itu tujuannya. Baru di atasnya dikasih pemberat. Kalau sudah sampai 15 menit, jadi api dimatikan. Artinya kita lakukan pendinginan, bisa dibawa ke ruang yang hampa udara. Setelah lakukan pendinginan, baru sekitar 20 menit ikannya siap untuk dihidangkan atau dikemas. Alasan saya kenapa saya menggunakan limbah air megumi ini dalam proses pemindangan ikan, tidak menggunakan garam. Kelebihannya begini, jadi kalau menggunakan limbah, dia sudah bebas dari bakteri. Kandungan garamnya ini lebih tinggi daripada menggunakan garam. Nanti kalau dengan menggunakan garam, dia dicampur air. Jadi ketahanan kandungan garam yang ada di dalam ikan ini berkurang. Kelebihannya dari segi rasa, dia lebih enak daripada menggunakan garam. Karena kandungan air limbah ini, di samping bebas bakteri, dia mengandung kandungan nutrien yang berasal dari ozonisasi atau udara bebas. Kemudian dari segi ketahanan, karena limbah ini langsung mengalir dari kepala sampai ke ekor, resapan garamnya, jadi dia lebih tahan lama. Jadi kalau menggunakan garam biasa, ketahanannya hanya 4 hari. Tapi kalau menggunakan limbah ini, dia sampai 1 minggu. Asalkan itu terus dipanaskan. Di samping itu juga kita dapatkannya tidak beli, gratis. Karena sampai sekarang ini dari pihak perusahaan itu dibuang begitu saja, tidak dimanfaatkan. Jadi kami dari pelaku usaha pemindangan ikan mencoba memanfaatkan limbah tersebut. Dulunya dengan menggunakan garam, jumlah produksinya hanya 100-200 kilo per hari. Setelah menggunakan limbah, itu bisa 200-300 kilo per hari. Kenapa bisa begitu? Karena dilihat dari segi pasar, menggunakan limbah ini jauh lebih enak rasanya daripada menggunakan garam. Waktu dengan menggunakan garam, karena biaya itu lebih banyak, karena harus membeli garam, itu keuntungannya hanya 45-75 per hari. Tapi sekarang, kalau dengan menggunakan limbah itu, keuntungan dari masing-masing kelompok perikanan, kelompok pemindang ikan yang ada di Desa Perancak ini, bisa sampai 100-200 ribu per hari. Semoga dengan adanya informasi ini bisa menjadi inspirasi.
Dengan fasilitasi sosialisasi penggunaan TTG ini diharapkan mampu mempercepat proses pemberdayaan masyarakat pesisir yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, peningkatan dan pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga akan mendorong pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta pengembangan wilayah di sektor kelautan dan perikanan.